Welcome back everybody. Selamat datang kembali semuanya. Saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Hari ini tanggal 31 Maret 2026 dan kita kembali ditemani oleh Larry C. Johnson. Larry, selamat datang kembali. Larry, welcome back. Hey, it's Rescue Nia, bro. You mapped Tesla's spore. Oh, thank you very much for taking the time always. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, seperti biasa, di malam hari Anda yang sudah larut. Tentu saja, bagi Anda masih tanggal 30 Maret. Katakan terakhir kali kita berbicara sekitar 10 hari yang lalu. Bagaimana penilaian Anda terhadap sekitar seminggu terakhir Perang Iran, dan terutama terhadap naik turunnya situasi yang sangat tidak menentu dari Gedung Putih? Ya, kalau kamu mengikuti Donald Trump, bayangkan kamu sedang duduk di pertandingan tenis Wimbledon. Boom, boom, boom. Kamu harus memakai penyangga leher untuk mengikuti perubahan posisi Donald Trump. Maksudku, dia benar-benar kemana-mana, ke kanan, ke kiri, naik, turun. Yang terbaru, ingat terakhir kali kita bicara, Scott Bessent, Menteri Keuangan, dan Trump telah mencabut semua sanksi minyak terhadap Iran. Kenapa? Oh, kita harus mengeluarkan sebanyak mungkin minyak ke pasar, harus menjaga harga tetap rendah. Lalu hari ini, atau kemarin ya, pagi-pagi sekali, Senin pagi waktu Washington DC, Trump berbicara tentang bagaimana dia tidak akan merebut Pulau Karg dan meledakkan semua sumur minyak Iran. Aku berpikir, bukankah itu justru akan mengurangi ketersediaan minyak dengan mengeluarkan semua minyak Iran dari pasar? Eris Harris bertanya kepada Trump, "We hope this is drawing." Meme favorit saya sejauh ini adalah Trump yang berbaring di sofa psikiater. Dan psikiater itu duduk di sebelahnya sambil berkata, "Jadi Tuan Presiden, dua orang Iran yang Anda bicarakan itu, apakah mereka ada di ruangan bersama kita sekarang?" Maksud saya, gagasan bahwa Trump sebenarnya sedang melakukan diplomasi dengan Iran, bahwa mereka punya saluran belakang, rencana 15 poin, rencana 17 poin, dan semuanya berjalan baik, Pakistan membantu, situasi mulai mereda. Maksud saya, semua itu hanyalah tipuan lagi. Atau mungkin bahkan bukan tipuan, hanya pertunjukan untuk publik Amerika menurut saya. Ini sudah menjadi teater pada titik ini, bukan begitu? Ya, ini pertunjukan dan juga manipulasi pasar. Ini adalah minggu kedua berturut-turut di mana, pagi-pagi sekali, Donald Trump menulis di Twitter, "Wah, kita hampir mencapai kesepakatan. Perdamaian sudah di depan mata." Kamu tahu, dia sedang mengalami momen ala Neville Chamberlain. Semuanya ada kecuali kertas putih di tangannya, mengklaim bahwa dia sudah punya kesepakatan. Dan itu terjadi sekitar 1,5 jam sebelum pasar saham dibuka. Ketika pasar AS dibuka, boom, naik 600 poin. Aku jamin ada seseorang yang terhubung dengan Trump yang menghasilkan banyak uang dari situ. Jadi Trump terlibat dalam manipulasi pasar yang disengaja, karena apa yang dia katakan itu sama sekali tidak benar. Aku rasa di tempat lain mereka akan menyebutnya kebohongan. Tidak ada pembicaraan langsung dengan Iran, pertama-tama. Apapun pembicaraan yang terjadi dilakukan melalui pihak ketiga. Sebelumnya itu adalah Oman, pada bulan Februari, dan hari ini Pakistan. On prior to February 26th, and then today it is Pakistan ostensibly, but they're not even full conversations because. Tapi itu bahkan bukan percakapan penuh, karena Pakistan hanya menyampaikan pesan, dan seringkali Iran hanya berkata, "Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu," lalu tidak menanggapi. Sementara itu, pengerahan kekuatan militer AS terus berlanjut. Pemindahan peralatan amfibi ke wilayah tersebut, yang mungkin akan digunakan dalam operasi amfibi melawan Iran. Saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa mereka benar-benar akan mencoba merebut Pulau Karsk, juga Omesh, dan mungkin Bandar Albas. Mereka mungkin mencoba risatu. Maksud saya, saat ini benar-benar banyak rumor yang beredar, dan kita tidak tahu seberapa banyak dari itu yang sengaja dibuat untuk menciptakan disinformasi. Maksud saya, setelah mendengar penjelasanmu, saya mendapat kesan bahwa yang mereka lakukan sekarang ini, sekali lagi,
adalah mereka butuh sedikit waktu untuk mengumpulkan cukup banyak pasukan agar punya peluang bagus melakukan invasi darat ke suatu pulau strategis atau semacamnya. Sesuatu yang mungkin dijual seseorang kepada Trump sebagai ide bagus. Dan Trump, dengan sikap bisnisnya yang biasa, berkata, "Oke, kalau begitu mari kita cari untung sedikit sambil menunggu, begitu kan? Jadi naik turun aja, menggiring orang-orang, menjaga pasar tetap di posisi yang menguntungkan. Lalu boom, kita menyerang saat tak ada yang menduga, dan kita akan tertawa serta bersenang-senang ketika akhirnya semua mimpi itu terwujud." Apakah itu semacam idenya? Finally, all the dreams come true. Is that kind of the idea? Yeah. They Ya, seni bernegosiasi yang hanggap berbohong dat wat lanyusnya membrang, manina bobo baru saya, merasa semua boyu, this semua go dia fallotan. Lalu, ya boom, it's broke check him membrate too. boom out of the blue, you sucker punch. Yeah, but at this point you kind of wonder who. Ya, tapi pada titik ini, kau jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya musuhnya? Maksudku, orang-orang Iran paham semua ini. Mereka sudah siap menghadapinya. Mereka bilang seperti, silakan datang, kami senang menghancurkan kalian. Maksudku, kalau itu yang kau inginkan, mereka hampir benar-benar mengatakannya seperti itu. Aku tak bisa tidak memperhatikan topimu. Kami, rakyat, sedang marah. Dan kita baru saja mengadakan pawai besar. Topi yang keren, omong-omong. Kita baru saja mengadakan pawai itu, demonstrasi di Washington beberapa hari lalu. Maksudku, apakah Trump saat ini pada dasarnya sedang berusaha menenangkan semua orang di Amerika Serikat agar tidak bangkit lebih jauh? Karena ini tampaknya semakin buruk. Rising up more because these things to get bad. So he's painted himself into a corner. Dia telah menjerat dirinya sendiri. Kambing hitam sejauh ini tampaknya adalah kepala Mossad, yang kabarnya meyakinkan Trump dan Bibi bahwa rezim Iran hanyalah rumah kartu. Hanya perlu satu hembusan angin kencang, satu pukulan kuat untuk runtuh, dan bahwa rakyat Iran akan turun ke jalan untuk membentuk pemerintahan baru. Nah, ternyata itu tidak benar. Iran telah menyiapkan pertahanan berlapis, dan semuanya terputus satu sama lain, jadi tidak bergantung pada satu simpul saja. Ini adalah perbedaan multisimpul, multipolo, tak multithas, multisimpul. Node dan metafor yebeling. Baik. They call it mosaic. Mereka menyebutnya mosaik. Istilah yang mereka gunakan pertahanan mosaik. Terakhir, betapa yang berbeda mosaik itu semangat membentuk keseluruhan gambar. Yeah, so they are. Jadi, Iran merespons dengan sangat cepat, dan sebenarnya dengan rencana yang matang. Mereka secara sistematis menonaktifkan total 13 sistem radar darat yang berbeda, yang sangat penting untuk melacak pesawat, rudal, drone, pergerakan personel, dan kapal di lautan. Setelah sistem-sistem itu dilumpuhkan, Amerika Serikat pada dasarnya menjadi buta. Mereka mencoba mengimbangi dengan menerbangkan ET AWACS, yang hancur di pangkalan udara Pangeran Salid 2 hari yang lalu. Sekarang, tanpa AWACS itu, karena pesawat seperti F-9 fungsi sebelumnya, pasukan AS kembali berubah. Mereka benar-benar tidak tanah jadi di luar sana. They're blind, so they don't really see what's going on, what's out there. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. With this, the situation now. Maksud saya situasinya sekarang, 1 bulan setelah serangan pertama, dalam hal kemampuan militer AS, jelas lebih buruk dibandingkan awalnya. Yang saya tidak benar-benar tahu adalah seberapa baik situasi di pihak Iran. Yang kita tahu hanyalah mereka masih mampu menembakkan rudal, dan semakin banyak di antaranya yang terus menghantam Israel dan kawasan Teluk. Sekarang, jika kita menyadari hal itu, lalu seperti apa skenario realistis bagi pasukan darat AS untuk terlibat di Iran atau di salah satu pulau? Maksud saya, mencoba menghancurkan uranium, itu jelas bodoh bukan? Tidak masuk akal. Tapi menempatkan mereka di sana hanya demi keberadaan juga tidak masuk akal.
karena itu sama saja seperti menjadi sasaran empuk. Jadi menurut Anda, hal seperti apa yang akan benar-benar disetujui Pentagon ini dalam hal tujuan strategis untuk pendaratan amfibi? In terms of a strategic goal for an amphibious landing. Well, there is none. That's the problem. So Tidak ada. Itulah masalahnya. Jadi mari kita buat perbandingan dengan Perang Dunia II di Pasifik untuk memahami kapan tindakan militer dilakukan dengan tujuan yang sangat spesifik. Contohnya adalah invasi Guadalcanal oleh marinir AS. Tujuannya adalah merebut lapangan udara, yang kemudian dikenal sebagai lapangan udara Henderson, agar Jepang tidak bisa menggunakannya. Karena jika mereka memiliki lapangan udara itu, mereka pada dasarnya akan mampu menguasai laut di sekitar pulau tersebut, ke arah New Guinea maupun ke arah Australia. Jadi, hal itu benar-benar memiliki arti strategis. Misi militer di sana jelas, mencegah Jepang menguasai pulau itu, mengamankannya, mengendalikannya, dan membangun kekuatan udara sendiri di sana. Dengan begitu, mereka menciptakan perlindungan udara di sekitar pulau, yang kemudian memungkinkan misi-misi berikutnya diluncurkan. would enable subsequent missions to be launched. You don't have that kind of clear objective here. Kamu tidak memiliki tujuan yang jelas seperti itu di sini. Jadi mari kita mulai dengan Kark sebagai contoh. Apa tujuannya di sana? Untuk menghentikan minyak Iran. Nah, Kark bukan satu-satunya terminal yang digunakan Iran untuk memuat minyak. Jadi merebutnya tidak akan benar-benar memutus ekspor Iran. Yang terjadi justru menempatkan pasukan AS dalam posisi yang sangat rentan, karena mereka akan berada di sebuah pulau tanpa perlindungan bawah tanah atau bunker yang efektif untuk berlindung. Dan lokasinya cukup dekat untuk dibom, diserang dari udara, diserang dengan drone, atau ditembaki artileri. Jadi Niara di sana akan langsung menghadapi masalah. Apa tujuan akhirnya? Apakah untuk mempertahankan Pulau Kark? Baiklah. Apa untungnya? Hanya hak untuk membanggakan diri atas wilayah itu. Okay, what does that get you? Bragging rights over territory? That doesn't weaken Iran at all militarily. Itu sama sekali tidak melemahkan kekuatan militer Iran. Apakah itu akan mengganggu aliran minyak mereka? Ya, sebagian akan terganggu, tapi mereka punya pilihan lain. Jadi itu bukan satu-satunya alternatif. Mari kita turun ke Kashmir. Itu tidak sepenuhnya sebuah pulau karena terhubung ke daratan utama, tetapi letaknya tepat di sebelah Selat Hormuz dan merupakan lokasi yang sangat baik untuk memantau kapal-kapal yang melintas. Ada sekitar 190.000 orang di pulau itu. Jadi jika kamu mengambil alihnya, kamu harus berurusan dengan populasi tersebut. Misalnya kamu mengerahkan 10.000 marinir. Ya, aku tidak terlalu pandai matematika, tapi mereka kalah jumlah setidaknya 15:1. Mungkin bahkan 190:1. Jadi mereka langsung menghadapi masalah pengendalian massa. Dan jika sebagian dari orang Iran itu memiliki senjata api, mereka akan menembaki marinir. Some of those Iranians have firearms. You're going to be taking pot shots at Marines. But you claim that the goal of that is to open up the Strait of Hormuz. Tapi kamu mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk membuka Selat Hormuz. Baiklah, apa yang membuat Selat Hormuz tertutup? Selain Iran yang mengatakan itu tertutup dan perusahaan asuransi yang mengatakan, kami tidak akan mengasuransikan kapal apapun. Ada risikonya. Ada kapal selam, banyak kapal selam yang dioperasikan oleh Iran yang bisa menembakkan torpedo. Ada ranjau, drone bawah air yang bisa bermanuver dan menabrak kapal. Drone yang terbang di atas air, roket, rudal. Jadi Iran memiliki berbagai macam senjata yang bisa mereka gunakan. Dan tidak ada tindakan pasukan di Pulau Kashmir yang menyelesaikan hal itu. Jadi sekali lagi, apa tujuannya? Selain sekadar unjuk kekuatan dan berkata, hey, kami bisa mendarat di wilayah Iran. Flexing muscles and hey, we can land here on Iranian territory. Well, I mean, if you think about it in a sick Ya, way, maksud saya, kalau dipikir secara agak menyimpang, salah satu tujuannya bisa saja memaksa Iran menghabiskan persediaan misilnya dengan menembak ke wilayahnya sendiri, bukan? Kamu menempatkan 10.000 pasukan di sana, menyuruh mereka bertahan, mungkin mencoba mengidentifikasi bunker yang dibangun Iran, menyerbu bunker itu, menggunakannya untuk pasukanmu sendiri, dan dengan begitu kamu memaksa Iran menembak ke dirinya sendiri sampai kehabisan. Maksud saya, CBMB can forward back that seat house pada itu. I mean, I could think of people thinking in those terms. Yeah, it is.
Ya, benar. Sekali lagi, pikirkan dari sudut pandang strategis tentang apa yang sebenarnya bisa kamu capai dengan menempatkan mereka di sana. Yang kamu ciptakan sebenarnya adalah sebuah beban, bukan? Dan bebannya adalah, bagaimana kamu memasok ulang pasukan itu? Kamu harus memberi mereka makan. Mereka membutuhkan jumlah tertentu, sekitar 8.000 galon air per hari. Dari mana kamu akan mendapatkan air itu? It's once left the mata aim to gunungin segalingan analo. Benar. So A huge hostage taking. Sebuah operasi penyanderaan besar-besaran. 150.000 orang yang baru saja kamu sebutkan itu. Tangkap semuanya sebagai sandera dan katakan kepada Iran, kalian harus membiarkan air dan pasokan kami lewat. Kalau tidak mereka akan mati. Dan jika kalian menembaki kami punya orang-orang kami di rumah sakit dan balai kota, dan seterusnya. Sesuatu seperti itu. So something like that. Maka kamu telah mengesahkan dirimu sendiri. Amerika Serikat akan mengesah dirinya sendiri sebagai teroris. Itulah yang dilakukan para teroris. Ya, teroris ini dikenal itu. No, they don't. Tidak, memang dia melakukannya. Sebab ingin teroris yang main sana avik, biku hawid mam itu untuk lampu tak kalian tersebut. Purpose of using them. Benar. But again, in this situation, Basically, it's described. Kemampuan Amerika Serikat untuk is hand dan orang sebuah warisan adalah. Ya tuan itu that hargam gambar dan Greeka isyasan kesulitannya. broadcast around the world. Well, I mean, It is. Ya, maksud saya, ini Hollywood, Amerika Serikat, CNN, MSNBC. Mereka akan sangat pandai mengatakan bahwa Amerika Serikat mengirim pasukannya untuk membelah rakyat di pulau itu, bukan? 150.000 orang sekarang dilindungi oleh Amerika Serikat dari rezim tersebut. Mereka sekarang bebas, orang-orang bebas di pulau itu. they're now free people on the island. Yeah. Ya, Adam so crush you. Tapi kamu kapas ifraham seringan Iran mulai melawan dan kapastakan. So Jadi sekali lagi, saya kembali ke gagasan ini. Anggap saja seperti kalosan tangan kosong. think of it like if fist fighting. You don't. Zets avswipel fitu be step jilling, len memutra faranachik. Thukur bramiging at tet the maze. do that. But all that's going to do is attract attention. Tapi semua itu hanya akan menarik perhatian. Dan kemungkinan besar, kamu akan dipukuli oleh massa yang marah. Itu berbeda dengan masuk ke ring tinju melawan lawan, di mana tujuanmu adalah menjatuhkan atau melumpuhkan mereka agar tidak bisa melawan balik. Atau, jika kamu berada di jalan dan melihat seseorang menyerang orang lain, kamu ingin menghentikannya. Jadi, dalam kasus ini, apa yang ingin kamu capai dengan unjuk kekuatan militer ini? Karena ukuran dari, it's hand membuat masjid membawa pasukan ke sana. Jadi, observ hafna ke yuts kok kaftang ke amfibi. The option one is you're going to land them amphibiously. Well, Iran's got plenty of missiles, drones, and other things that. Nah, Iran punya banyak rudal, drone, dan berbagai hal lain yang bisa mereka gunakan untuk menyerang pasukan semacam itu jika mendekati pantai. Jadi, kapal-kapal bisa tenggelam dan para pelaut serta marinir atau mungkin personel angkatan darat bisa tenggelam di Selat Hormuz. Atau kamu bisa mencoba menyusupkan mereka lewat helikopter atau parasut. Lagi-lagi, opsi parasut tidak terlalu bagus, terutama di pulau sebesar itu, dan tidak serta-merta membuat semua pasukanmu langsung bisa bertempur. Itu bisa berhasil kalau dilakukan secara mendadak. Tapi semua pembicaraan ini justru menarik semakin banyak perhatian. Dan sekarang para perwira intelijen Tiongkok dan Rusia tahu apa yang harus mereka fokuskan dan kumpulkan untuk dibagikan kepada Iran. They know what to direct on and to collect on to share with Iran. So this is now with all those negatives. Jadi sekarang, dengan semua hal negatif itu, dan kamu tahu, pasukan, atau sebut saja mereka perwira menengah, aku rasa mereka benar-benar merasa hancur hati karena ini. Mereka menyadari bahwa hal ini berpotensi menjadi bencana total, sesuatu yang mirip dengan apa yang dialami oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru di Gallipoli pada Perang Dunia Pertama. Ini bisa menjadi versi Teluk Persia dari Gallipoli, karena begitu pasukan berada di darat, Asteri Pulwich dicari diwarsakan tahas free. Dan yang lebih penting, bagaimana caranya mentaatkan tenis. More importantly,
how do they feed themselves? Ya, Because normally like a beach landing in Normandy. Karena biasanya seperti pendaratan di pantai Normandy pada Perang Dunia Tua, di Sword, Juneau, Omaha, Utah, dan saya lupa yang satu lagi. Begitu mereka berhasil mendarat, jalur logistik mulai mengalir. Itu membawa bahan bakar, amunisi, dan makanan untuk menopang pasukan agar bisa terus bertempur dan maju. Kamu tidak akan memiliki dukungan semacam itu bagi pasukan yang mendarat. Saya tidak peduli apakah mereka mendarat di Bandar Abbas, di Qeshm, di Karg, atau di lokasi lain. Masalah lainnya adalah, jika kamu benar-benar ingin membuka selat itu, kamu harus memastikan tidak ada yang bisa menembak kapal. Ada sekitar 100 mil garis pantai di sana. Amerika Serikat tidak memiliki cukup pasukan untuk menutupi seluruh area itu, dan memastikan tidak ada seseorang yang bersembunyi di salah satu gua, siap muncul dan menyerang kapal. Someone hiding up there in one of the caves that is able to pop out and hit a ship. You're right. As long as the risk of, kau benar. Selama masih ada risiko terkena serangan, perusahaan asuransi tidak akan kembali. Mereka memang tidak akan. Maksudku, kalau risikonya terlalu tinggi, karena bagi mereka semua itu soal statistik kan untuk asuransi, aku sulit sekali percaya bahwa tidak ada seorang pun yang punya rencana serius. Maksudku, pasti ada seseorang, bahkan kalau itu rencana yang buruk, bahkan kalau itu rencana yang menyimpang, pasti ada semacam rencana. Kalau tidak, it's at stake. Map remove deep punya rencana. I mean, even suicide bombers have a plan. Ya, apakah IS punya rencana ketika menginvasi Irak pada tahun 2003? Tidak punya. No. Remakan miss for crack. Demakut kangen sukses. And take Well, out someone. They get rid of Saddam and then what? Nah, mereka menyingkirkan Saddam. Lalu apa? Tidak ada rencana untuk memerintah negara itu ketika L. Paul Jerry Bremer, yang waktu itu adalah teman saya, ditunjuk menjadi semacam penguasa di Baghdad. Dia langsung masuk dan melucuti serta memecat semua anggota tentara dari Partai Ba'ath, menyuruh mereka pulang. Mereka masih membawa senjata mereka, demi Tuhan. Nah, tidak lama kemudian, muncullah gelombang serangan teroris atau gerilya terhadap tentara AS. Dan itu berlanjut selama 4 tahun lagi, dengan jumlah serangan meningkat setiap tahun. Mereka mau tahu sekitar Juni, tepatnya Juni 2003, dan terus meningkat hingga musim panas 2006-2007. Dan saat itu pun tidak ada rencana. So then there was no plan then. They didn't sit there and say, okay, we need to have. Mereka tidak duduk dan berkata, "Oke, kita perlu menempatkan orang ini bertanggung jawab atas hal ini, dan orang itu bertanggung jawab atas hal itu. Dan inilah yang akan kita lakukan dengan tentara Ba'ath." Karena pada saat yang sama, Amerika Serikat memandang Iran, bahkan saat itu, sebagai ancaman besar. Orang-orang yang kita tempatkan berkuasa di Baghdad bergantung pada Iran. Kamu tahu, itu tidak masuk akal. Jika kamu mengatakan Iran adalah musuhmu, musuh yang lain, lalu mengapa kamu menempatkan semua orang yang bersimpati pada Iran di posisi kekuasaan dalam pemerintahan baru? Dan, kamu tahu, saya pikir orang-orang Iran sendiri mungkin berpikir, ini pasti semacam tipu daya. Karena seperti kamu, mereka berpikir, masak orang Amerika bisa sebodoh ini? Surely the Americans can't be this stupid. Ngamangs. I used to do Saya dulu memberikan pengarahan tentang terorisme dan hak asasi manusia untuk sebuah kursus bernama Seminar Manajemen Krisis Tingkat Senior. Program itu menghadirkan pejabat pemerintah dari berbagai negara. Suatu kali kami kedatangan peserta dari Arab Saudi, lain waktu dari Siprus, lalu Yunani, Mesir, bahkan Israel, Kolombia, India, dan Pakistan. Saya melakukan ini bersama pejabat dari lebih dari 80 negara. Dan yang menarik adalah, setelah invasi Irak tahun 2003, terlepas dari perbedaan bahasa, budaya, atau latar belakang etnis, semua pemimpin asing yang saya ajak bicara akan mendatangi saya dan berkata, "Baiklah, apa sebenarnya rencana AS di sini?" What's the real U.S. plan here? What is actually, Kau tahu, sebenarnya, tentu saja mereka berbohong kepada kita tentang apa yang sedang mereka lakukan sekarang, bahwa mereka punya agenda rahasia tersembunyi. Dan aku harus memberitahu mereka, tidak, sungguh, kami memang sebodoh itu, teman-teman. Tolong jangan berasumsi bahwa hanya karena kami cukup kaya, berpakaian rapi, dan punya area yang bersih di kota kami,
itu berarti kami tahu apa yang kami lakukan. Kami tidak tahu. Itulah sebabnya semuanya jadi bencana. Don't aku tercimpadma. Tidak sedad kalah. Nubula rencana besar berbat. Mesti beaming justal semul jalan. They're trying to figure it out as they go along. Trying to Because- figure it out. Mereka mencoba memahaminya sambil berjalan. Ini seperti, kamu tahu, dalam ilmu politik, kita akan menyebutnya sebagai jalur yang bergantung pada keadaan menuju kesengsaraan atau semacam itu. Kamu hanya bermain dengan apa yang kamu miliki, hari demi hari. Dan itu sebenarnya membuat lawan manapun cukup sulit untuk menemukan strategi tandingan jika memang tidak ada strateginya. Figure out a counter strategy if there is no strategy. Right. The counter strategy for the opponent. Benar. Strategi tandingan bagi pihak lawan adalah menghancurkan tentara Amerika. Benar. Timbulkan sebanyak mungkin korban, sebabkan sebanyak mungkin penderitaan, dan buat biayanya semahal mungkin, sampai pada titik di mana Amerika Serikat tidak lagi mampu melanjutkan. Karena kecuali dan sampai pasukan AS menduduki Iran dan mampu mengendalikan seluruh pergerakan, mengatur distribusi makanan dan air, serta segala hal lainnya, tidak ada cara untuk mengendalikan Iran hanya dengan menjatuhkan bom, mengancam akan menjatuhkan bom, atau menghancurkan sesuatu. Kamu tahu, menghancurkan pusat kekuasaan itu satu hal, dan Iran sudah menegaskan, jika kamu menghancurkan milik kami akan menghancurkan milikmu, dan akibatnya akan lebih buruk bagimu. Jika kamu menonaktifkan pabrik desalinasi di Iran hari ini, saya mendengar berbagai angka, antara 2% hingga 6% berisliness hingga berasal dari sana. 2% to 8% of their potable water comes from that. But when they knock it out in Kuwait, where Tapi, ketika mereka menghancurkannya di Kuwait, di mana Kuwait bergantung 90% pada pabrik desalinasi, dan yang dihancurkan saya kira, di Kuwait kemarin, menyumbang 35% dari air tawar mereka. Jadi kamu tahu, seharusnya hal-hal seperti ini dipikirkan matang-matang. Dan jelas, Amerika Serikat bahkan tidak memikirkan untuk menguasai Selat Hormuz. Kamu tahu, jika kamu akan melancarkan serangan mendadak ke Iran, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggerakkan kekuatan angkatan lautmu dan segera mengamankan selat itu. Lalu, kamu mulai secara sistematis mempersiapkan serangan ke target-target tersebut. Amerika Serikat jelas tidak melakukan itu. Dan sekarang, lihat hasilnya. Kita sedang menghadapi resesi global yang mulai terjadi. now look at the results, you've got a global recession unfolding. How is this going down now inside the Bagaimana situasinya sekarang di dalam negeri AS? Saya tahu Anda berada di Florida, bukan di DC. Tetapi, kami telah melihat foto-foto protes besar akhir pekan lalu di DC. Bagaimana reaksi masyarakat umum terhadap perkembangan situasi di sini? Unfolding. Well, right now, even the public opinion polls show. Nah, saat ini, bahkan jajak pendapat opini publik menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika, lebih dari 54%, menentang perang ini. Itu untuk saat ini. Begitu jenazah mulai pulang dalam jumlah besar, dan saya tidak bicara tentang 2 atau 3 orang, tetapi ketika jumlah korban mingguan mulai mencapai sekitar 100, maka tiba-tiba akan ada reaksi balik yang parah dan serius di Amerika Serikat. Serious backlash in the United States. So for the time being though, Jadi, untuk saat ini, sepertinya semua pihak, termasuk Israel, memang bersiap untuk melangkah ke sana, bukan? Maksud saya, AS, Israel, dan Iran juga pada dasarnya mengatakan, baiklah, kalau ini yang ingin kalian lakukan, maka inilah yang akan terjadi. Maksud saya, kita tidak menyerah, kita punya strategi, dan kita bisa melaksanakannya. Jadi saat ini, kelihatannya posisi di lapangan cukup seimbang. Atau bagaimana menurutmu? Pretty even on the playing field, or how does it look to you? No, actually, I think Iran clearly has the advantage. Tidak, sebenarnya saya pikir Iran jelas memiliki keunggulan. Amerika Serikat tidak lagi memiliki pangkalan aman yang bisa digunakan di Teluk Persia. Setiap pangkalan, termasuk pangkalan Muwafaq al-Salti di Yordania, bisa diserang. Financial Times kemarin menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa sekitar 80% rudal Iran berhasil menembus pertahanan. Dengan kata lain, sistem pertahanan udara gabungan Israel AS hanya efektif 20%, yang berarti pada dasarnya tidak efektif. Jadi, masalah ekonomi yang kini timbul bagi negara-negara lain sedang menimbulkan kemarahan dan keresahan di negara-negara tersebut. Dan mereka tidak menyalahkan Iran,
mereka menyalahkan Amerika Serikat karena telah memulai semua ini dalam banyak kasus. Maaf. Yeah, And- sorry. Go ahead. No, go ahead. No, sorry. Silakan. Kami juga mendengar dalam beberapa hari terakhir bahwa Iran sebenarnya sedang berusaha mencari sistem yang memungkinkan kapal dari negara-negara yang mereka sukai untuk lewat. Rupanya, sudah ada sekitar 20 atau 30 kapal tanker berbendera Pakistan yang berhasil melintas. Dan saya rasa satu kapal tanker menuju Bangladesh juga diizinkan lewat. Jadi mereka sedang mencoba menemukan cara agar hal ini bisa berkelanjutan. Terperi Twin Spadar, Thimpel Bun Fab, Thew. The countries that they're friendly with. Yeah, and they will try to. Ya, keep dan it mereka open. akan berusaha menjaga agar hal itu tetap terbuka selama mungkin. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membuat semacam titik penyempitan lain di Teluk Persia yang harus dilewati semua kapal, mungkin katakanlah celah selebar 5 mil. Dan pihak Iran dengan kapal-kapal kecil mereka akan keluar dan memverifikasi bahwa misalnya kapal ini, dan mereka juga bisa melakukannya dengan drone. Mereka bisa menerbangkan drone, melihat kapal itu, memeriksa siapa pemiliknya, mengirimkan informasi tersebut kembali, mendapatkan sertifikasi bahwa pembayaran telah dilakukan, berapapun biaya yang ditetapkan Iran, dan kemudian kapal itu bisa melanjutkan perjalanannya. And then the ship goes through. This would not have happened. Kau tahu, ini tidak akan terjadi jika Amerika Serikat tidak menyerang Iran bersama Israel. Dengan menciptakan kekurangan minyak ini, orang-orang menjadi putus asa mencari minyak. Mereka harus mendapatkannya dengan cara apapun. Kita telah berpindah dari posisi di mana Amerika Serikat pada dasarnya mengendalikan harga minyak, menjadi posisi di mana mereka tidak lagi melakukannya. Sekarang Iran memiliki kendali yang cukup besar atas hal itu. Damaran defusai kok, may maus. Hey, kami ngomong kamu kimus. Baik, sekarang tiopi imnyawai teri Tiongkok. Saying, hey, you want this oil? Use this oil? Great, you got to buy it from China now. Benar. Or Atau wasnu and UN Tiongkok. And Benar. Dan kamu tahu, yang saya anggap sangat menyesatkan sebenarnya lagi-lagi dari media barat kita adalah bahwa mereka terus mengulangi kebohongan bahwa Selat Hormuz ditutup. Itu tidak ditutup. Iran hanya mengendalikannya, sekarang berada di bawah kendali Iran, dan mereka menegaskan hal itu. Tapi sebenarnya, yang saya pikirkan, kamu tahu, di negara tempat saya berada, di Jepang, adalah bahwa beberapa bulan dari sekarang, orang-orang akan menjadi sangat gelisah, dan mungkin bersedia bernegosiasi dengan Iran, dengan mengatakan, baiklah, kami akan membayar, tapi biarkan kapal kami lewat, dan biarkan kami mendapatkan sedikit minyak. Namun itu adalah sesuatu yang ingin dicegah oleh Amerika Serikat, bukan? Jika mereka tidak mendapatkan minyaknya, jika mereka tidak mengendalikannya, maka tidak ada yang boleh mendapatkannya. Jadi sebenarnya Amerika Serikat yang akan memastikan perdagangan ini tetap tertutup sebisa mungkin bagi semua pihak, agar semua kesalahan bisa ditimpakan pada Iran. Possible to everybody in order to put all the blame on Iran. They can try to do that, but right Mereka now, bisa saja mencoba melakukan itu. majority of world Tapi kamu tahu, saat ini saya pikir sebagian besar opini dunia, atau setidaknya di antara negara-negara global selatan, sepenuhnya berpihak pada Iran dalam hal ini. Benar. Dan situasi internal di Iran semakin diperburuk oleh keputusan mereka untuk menyerang Lebanon Selatan dan mulai berperang dengan Hezbollah. southern Lebanon and start fighting Hezbollah. Benar. Aku tidak tahu. Kamu tahu, kamu terlalu muda untuk mengingat putaran pertama pada tahun 2006. Waktu itu kamu mungkin masih remaja. Apa? 20 tahun yang lalu? Ya. 20 years ago. 21, yeah. I remember. Saya ingat peristiwa, and if see nothing new times yours time. Yeah, I mean, you're in college having fun. Maksud saya, kamu tahu, waktu itu kamu masih kuliah dan bersenang-senang, dan itu tidak masalah. Memang seharusnya begitu. Tapi orang-orang Israel saat itu cukup yakin bahwa mereka akan menyapu masuk ke Lebanon Selatan, menaklukkan Hezbollah, dan mengambil alih seluruh wilayah di selatan Sungai Litani. Hezbollah, ya saya lupa sudah berapa tahun sejak serangan sebelumnya, mungkin 12. Tapi kali ini mereka sudah siap menghadapi Israel. And massen boeth, it is begrijs zijn per tak amajoites.
memiliki stiging trip bang wis and contempt. Baim hangth, memiliki kang, tingangth personels lapis batsesmi. Able to hit both tanks and armored personnel carriers. And as I recall, they lasted about a month. Dan sejauh yang saya ingat, They declared mereka bertahan sekitar sebulan sebelum menyatakan kemenangan dan mundur kembali ke Israel. that Tingkat kerusakan yang dialami Israel sekarang dibandingkan saat itu setidaknya 2 kali lipat, jika tidak 3 kali lebih parah. Dan pada tahun 2006, kita tidak pernah melihat satupun contoh di mana Iran menghancurkan 21 tank tempur Merkava dalam satu hari, dalam satu pertempuran. Jadi hal itu sendiri sudah sangat menunjukkan situasinya. Sekarang Israel benar-benar kewalahan. Dan 2 hari yang lalu, seorang mantan kepala angkatan darat bersama dengan seorang anggota aktif pasukan pertahanan Israel mengatakan, "Lihat, lampu peringatan sudah menyala. Kita tidak bisa mempertahankan ini." the red lights are flashing. We cannot sustain this. And Iran's gonna, they're gonna probably be. Dan Iran, kamu tahu, mungkin akan menjadi yang pertama muncul dan mencoba membuat kesepakatan. Tapi saya tidak berpikir kesepakatan itu akan bertahan. Kamu tahu, keputusasaan pemerintahan Trump terlihat jelas dari dorongannya, dengan mengatakan, tidak, kita hampir mencapai kesepakatan. Padahal faktanya tidak ada pembicaraan langsung. Iran sedang berbicara, kita akan mendengar dari pihak Pakistan. Tetapi mereka juga tidak selalu menanggapi pesan-pesan itu. Jadi menurut saya, Iran akan terus mendorong hal ini untuk menciptakan semangat ekonomi. Jika ayat hitam Yuadz Semfor Tan Ket Gatath. That will compel the United States to negotiate. I'm just honestly speaking, I'm quite surprised that Saya sejujurnya cukup terkejut bahwa Israel masih mampu melakukan hal ini. Kamu tahu, bahkan setelah sebulan, mereka masih bisa membuka satu front lagi di Lebanon Selatan. Dan tingkat serangan yang mereka hadapi belum cukup untuk benar-benar memaksa Israel berkata, baiklah, kita harus menghentikan ini dengan cara apapun, karena kita sudah terlalu menderita. Maksud saya, selama perang 12 hari, tampaknya justru Israel yang berkata, tidak, kita harus menyelesaikannya. Kita tidak melakukan berkas, ini kita harus menguranginya. Kali ini ikal terlalu jauh, habis-habisan, dan tampaknya harganya. Mereka itu punya dengan cukup rudal, cukup. They have enough reserves, they have enough missiles, they have enough. No, that's the point. They don't have enough reserves. So- Tidak, itulah intinya. Mereka tidak memiliki cukup cadangan. Jadi sekali lagi, Kepala Staf Angkatan Darat masuk ke kabinet dan berkata, lihat, kita punya 10 tanda bahaya saat ini. Kita tidak punya cukup personel. Jika kita mengerahkan 400.000 orang yang kita butuhkan, itu akan menimbulkan masalah ekonomi besar di negara ini, di samping hal-hal lainnya. Tapi ada 2 pemimpin militer berpengalaman. Dan kamu tahu, hal ini terlewatkan. Jadi mungkin akan butuh waktu lagi. Ya, tingkat korban yang dialami Israel kali ini jauh melampaui apa yang mereka alami pada tahun 2006. Dan korban pada tahun 2006 itu sudah cukup serius, hingga Israel memohon adanya kesepakatan, semacam kartu bebas hukuman dari Amerika Serikat, yang dimainkan Donald Trump dengan menggunakan bom penghancur bunker yang dijatuhkan di Fordo, Isfahan, dan Natanz. Bunker-buster bombs that were dropped at Fordo, Isfahan, and Natanz. And this time around, the Iranians don't let them get. Dan kali ini, Iran tidak lagi membiarkan mereka keluar dari penjara begitu saja. Benar. Ya, dan Iran telah menyatakan dengan sangat jelas apa tujuannya. Dan sampai tujuan itu tercapai, mereka tidak akan berhenti. Dan tampaknya, maksud saya, sejauh ini jelas tidak ada yang berhasil memaksa mereka, bukan? Ya, Trump memperlakukan ini seolah-olah ini adalah kesepakatan properti. Treating Yeah. this like it's a real estate deal. Yeah. That hey, the price on this apartment, this Bahwa hey, harga apartemen ini, kondominium ini, adalah $5 juta. Dan dia bertingkah seolah-olah orang Iran datang dan berkata, saya akan memberimu 2,5 juta untuk itu. Lalu mereka akan tawar-menawar bolak-balik sampai sepakat pada harga tertentu. Padahal ini sama sekali bukan seperti itu. Ini mirip dengan, dan saya sudah menanyakan hal ini kepada sejumlah pria hari ini, jadi ini pertanyaan yang seksis. Tapi seksis dengan tujuan. Jika kamu punya seorang putri, dan pria yang memperkosanya datang kepadamu, dan ingin bernegosiasi, apakah kamu akan bernegosiasi? Kebanyakan pria berkata,
Tidak, saya akan membunuh bajingan itu. Nah, disitulah kamu tahu, Iran telah diperkosa secara brutal, bukan hanya pembunuhan para pemimpinnya, tetapi juga para siswi dan anak-anak lainnya. Dan disitulah kamu tahu, Iran tidak ada yang bisa negosiasikan. Sikap Iran sangat sederhana. Cabut semua sanksi, tarik seluruh pasukanmu dari wilayah itu, bayar ganti rugi, itu orang. Dan kemudahannya sebagai itu, dia bernegosiasi semua semua. Benar. And only then can we start to have negotiations about how to end this. Right. What's your assessment about, let's call them... Apa penilaian Anda tentang katakanlah kelompok Hakseth di Gedung Putih, kaum fundamentalis Kristen Zionis itu? Kita sudah melihat mereka berdoa beberapa kali sekarang, baik bersama presiden maupun tanpa kehadirannya. Kita juga telah melihat Hakseth memberikan semacam pidato doa khotbah yang berapi-api di Pentagon. Jadi seberapa besar peran kelompok fundamentalis itu dalam apa yang mungkin sedang coba dilakukan AS secara militer? Probably the US is trying to do militarily. Yeah, no, it's a significant driving force. Ya tidak, ini adalah kekuatan pendorong yang signifikan. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak ada dukungan publik untuk perang ini. Sekitar 44% mendukungnya, tetapi sebagian besar menentangnya. Dan disitulah masalah Trump akan terus meningkat. Kamu tahu, dia mencoba memanipulasi pasar hari ini. Awalnya naik sekitar 600 poin, dan pada akhir hari hanya naik 41 poin. Jadi, ketika masalah ekonomi di Amerika Serikat terus bertambah, dan kemudian inflasi datang menghantam, posisi Trump akan menjadi sangat rapuh. Saya pribadi bisa membayangkan dia pada suatu titik akan mengundurkan diri, karena jika dia tetap menjabat hingga pemilu November mendatang, atau pemilu SELA yang akan datang, jika dia kehilangan kendali atas DPR dan Senat, dia habis. If he loses control of the House and Senate, he's toast. He is a genuine lame duck. Dia benar-benar presiden yang sudah kehilangan pengaruh. Dan kemudian satu-satunya permainan yang bisa dimainkan pada titik itu adalah apakah Partai Demokrat ingin memakzulkannya, menyingkirkannya dari pemerintahan, mempermalukannya, tetapi kemudian menggantikannya dengan J.D. Vance, yang memang punya sedikit kompetensi dan setidaknya tahu cara berurusan secara politis dengan orang lain, tanpa menjadi, kamu tahu, seperti Triumph the Insult Dog. Dan aku bisa membayangkan, pada titik itu, Partai Demokrat berkata, kamu tahu apa? Mungkin biarkan saja Trump tetap ada sebagai sasaran empuk yang bisa selalu kita jadikan bahan serangan. Karena dia tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Dia bisa membuat perintah eksekutif, tapi itu sebenarnya tidak terlalu kuat pengaruhnya. Dan satu hal terakhir, peran Rusia dan Tiongkok setelah 1 bulan. Apa penilaian? Both are providing support, intelligence support. Keduanya memberikan dukungan, terutama dukungan intelijen. Hari ini saya mengetahui bahwa telah terjadi serangan siber besar terhadap Amerika Serikat, terhadap Komando Pusat, dan komando pendukung lainnya di seluruh militer. Mereka disebut komando pendukung karena mereka mendukung apa yang dilakukan CENTCOM dan menyediakan tenaga, perlengkapan, serta intelijen. Jadi, Rusia dan Tiongkok memberikan daftar target, saya percaya, serta bantuan intelijen dan material lainnya. Sekarang, orang-orang ingin berpura-pura bahwa hal ini mengejutkan. Oh, bagaimana mungkin Rusia melakukan itu? Padahal faktanya Amerika Serikat telah melakukan hal yang sama terhadap Rusia melalui Ukraina. Sederhananya, ketika orang lupa, tetapi bisa dibaca, bahwa selama Perang Vietnam, terutama setelah tahun 1968, ada pilot-pilot Soviet yang terbang bersama pilot Vietnam Utara. Jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perang proksi. So US and Russia, the Soviet Union, they were in a proxy war. Ya, Literally like what's happening now. Secara harfiah, seperti apa yang terjadi sekarang. Tapi itu tidak menghentikan Nixon untuk bernegosiasi dengan Leonid Brezhnev dan menciptakan perjanjian baru tentang pengendalian senjata, yang saat itu disebut pembicaraan pembatasan senjata strategis. Dan, seperti yang kamu tahu, Amerika Serikat menemukan cara untuk memisahkan urusan. Oke, kita punya perang perantara yang sedang berlangsung di sini, tapi kita juga punya urusan diplomatik lain yang ingin kita jalankan. Kesan saya tentang Trump adalah bahwa mereka tidak beroperasi seperti itu. Mereka beroperasi secara hitam putih. Kamu entah bersama kami atau melawan kami. Dan untuk tujuan itu,
perang ini tampaknya akan meningkat. Saya mendapat informasi intelijen dari seorang teman lain, seorang kenalan yang punya koneksi di Moskow, bahwa Putin memberitahu orang-orang bahwa ia memperkirakan akan ada eskalasi, tetapi Jumassive Flame Rusi tidak dalam posisi untuk mencoba tanj. To try to de-escalate this. We'll see. Kita lihat saja nanti. Ya, maksud saya, jelas saat ini ada begitu banyak hal yang belum diketahui, sehingga hampir mustahil untuk memprediksi apapun. Tapi mungkin satu hal terakhir. Akhir pekan lalu saya berada di pedesaan di Jepang, dan televisi menyala terus-menerus. Mereka sebenarnya cukup bangga karena Perdana Menteri mereka berhasil pergi ke Washington. Dan meskipun ada beberapa momen yang memalukan, secara keseluruhan, dia berhasil menyampaikan pesan bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan Jepang dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan Jepang. Kamu tahu, karena konstitusi pasifis mereka yang ditulis oleh Amerika Serikat untuk mereka, kan? Dan tampaknya Donald Trump memahami hal itu dan tidak lagi menekan Jepang untuk mengirim kapal kemanapun. Apakah kamu punya indikasi bagaimana hal ini dibingkai oleh AS? Apakah ada semacam harapan terhadap Jepang untuk melakukan sesuatu pada saat ini? So far, no. You've not seen the same criticism. Sejauh ini, belum. Kamu belum melihat kritik yang sama diarahkan ke Jepang, seperti yang dilontarkan Lindsey Graham hari ini terhadap pemerintah Spanyol. Spanyol mengatakan kepada Amerika Serikat, "Hei, kalian tidak boleh lagi menerbangkan pesawat tempur kalian melalui wilayah kami. Kalian harus memutar." Dan, kamu tahu, itu memicu banyak kemarahan di Amerika. Orang-orang itu tahu sendiri, kesal dengan mereka. Tapi misalnya, mereka mengirim kapal perang. Apa yang kamu lakukan? Kapal pantura hanya akan menjadi sasaran sebesar dan mudah. Jika mereka cukup dekat ke Selat Hormuz dan Testem, desidus Fupati. What have they accomplished? It's not like they're bringing fire, a magical weapon. Bukan seolah-olah mereka membawa senjata api, sebuah senjata ajaib yang bisa kamu tahu, menyapu perbukitan, membersihkan setiap posisi tembak di sana, dan memastikan tidak ada tembakan dari daratan utama ke Selat Hormuz. Demi surga, mereka punya artileri di sana. Mereka memiliki drone jarak jauh, drone jarak pendek, rudal dari segala jenis. Jadi kamu tahu, Iran berada dalam posisi di mana mereka bisa bertempur dan menimbulkan banyak kerusakan pada Amerika Serikat. Dan itulah intinya, Amerika Serikat tidak mampu menggerakkan teknologi deskan, serisma akan semakin menjauhi pemilih dari Trump. That will further alienate the voting public away from Trump. Tapi tampaknya, jika apa yang kita bahas memang benar-benar terjadi, mereka saat ini hanya sedang mencari sedikit lebih banyak waktu dan bermain-main dengan pasar sambil mengkumpulnya di suatu tempat. Lalu, mereka sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk skenario yang persis seperti itu. Ya, maksud saya, kekhawatiran yang saya dengar adalah bahwa kita benar-benar melangkah tanpa rencana. Ada anggapan, dan disinilah kita memulai percakapan ini, bahwa seseorang punya rencana dan sedang mengikutinya. Oke, dunia luar mungkin akan mengira kita bingung, tapi sebenarnya kita akan bisa melakukan A, B, dan C. Bertahun-tahun lalu, ketika Ronald Reagan masih menjabat, acara Saturday Night Live pernah membuat sketsa tentangnya. Saat itu beredar rumor, tapi ternyata memang benar. Saya punya teman-teman di Departemen Luar Negeri yang pernah berurusan dengan Reagan, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda awal demensia. Secara mental, dia tidak sepenuhnya hadir. Jadi seringkali di depan umum, dia tampak bingung. And so a lot of times in public he would appear confused. And what the Saturday Night Live skit did was Yang dilakukan oleh sketsa Saturday Night Live itu adalah menampilkan Presiden Reagan sedang berbicara dengan seseorang dengan gaya yang ringan dan santai, agak pelupa. Lalu orang itu pergi, dan begitu pintu tertutup, sikap Reagan berubah. Oke, mari kita ke sini. Sekarang kita mulai dengan rencana A. Kita ikuti ini, dan kita butuh logistik di sana. Ini seperti kamu tahu, Henry Ford yang sedang menyiapkan pabrik produksi massal. Itu bukan yang terjadi di sini. Bukan seperti kamu menutup pintu, dan tiba-tiba Trump menjadi calamain. Ya, itu tidak kadi. Mereka pikir membuat semuanya sambil jalan, dan hari ke forward. they are literally making it up day to day as they go along. So this
Chet, ising stani numero, mai, thetsim foreign emitso sabaruds you dekermli akanyu, skankt ni politin one, meaning tfas, and they twa. Prison and to coffin. Right. There was a interesting TikTok Benar. video. Ada sebuah video TikTok menarik dari seorang penari telanjang yang tinggal di dekat salah satu pangkalan militer ini. Dia menggambarkan sikap yang sangat fatalistis. Kamu tahu, para tentara datang dan suasananya seperti makan, minum, dan bersenang-senanglah karena besok kita mati. Dan dia sebenarnya merasa sedih tentang hal itu, karena sebelumnya dia belum pernah melihat hal seperti itu. Jadi kamu tahu, ini benar-benar yang pertama. So, again, this is really the first. Istapa, Ami. That's a good question. Did it make Israel Itu worse? pertanyaan yang bagus. Mati demi membuat Israel lebih aman mungkin? Kamu tahu, sebagai seorang ilmuwan politik, dan untuk para mahasiswa yang kamu ajar, yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang PhD, wah, mereka punya banyak sekali bahan untuk disertasi dari hal ini. Ya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena yang sedang kita saksikan adalah benturan antara sistem abad ke-20 dengan sistem abad ke-21. Izinkan saya memberi dua nota sistem abad ke-20 Zuwila Fangigi di abad kedua sesat. Gedung perkantoran bertingkat tinggi dan kapal induk. Apa kesamaan keduanya? And aircraft carriers. What do they have in common? Well, the high-rise buildings made sense when Nah, people did gedung-gedung not pencakar have langit masuk akal ketika orang belum memiliki akses ke internet. calls like we're doing now. Dulu, kita tidak bisa melakukan panggilan Zoom seperti yang kita lakukan sekarang. This way it'd be just Kita tidak harus bertemu langsung. Kita bisa melakukan percakapan yang sama dengan cara ini. Dan hasilnya akan sama efektifnya, tahu kan, tanpa pelukan atau jabat tangan. Dan sekarang ada semua gedung pencakar langit yang telah dibangun di tempat-tempat seperti Dubai, Doha, dan Bahrain yang kosong. Untuk apa tak berguna? Tidak ada perusahaan yang harus mempekerjakan banyak orang. Terutama sekarang ketika AI mulai digunakan dan bisa melakukan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh sebagian pekerja kantor itu. some of these office workers used to do. So you've now got these Jadi sekarang kita punya cakrawala kota yang dipenuhi gedung-gedung perkantoran raksasa yang hampir kosong. Mereka tidak lagi relevan di abad ke-21. Hal yang sama berlaku untuk kapal induk. Kamu tahu, Ford, mereka menghabiskan 14 atau 15 miliar dolar untuk membangunnya. Maaf, di abad ke-20, kapal induk itu bisa berlayar mendekati pantai suatu negara. Pesawat-pesawatnya bisa lepas landas dari sana dan mabes-mabes Joyce Order with Cooks tersebut. Jadi kapal di benar-benar ditaksi, senjutang sign cheaper. Sekarang, namanya senjutang terus and mil dah lepas paspan. now it's got to stay hundreds of miles offshore, and even then it's like it was some. Dan bahkan saat itu, beberapa rudal yang dimiliki Rusia dan Tiongkok dapat melampaui jangkauan 1000 mil tersebut. Jadi kapal-kapal itu sekarang rentan. Mereka bisa dengan mudah dihancurkan. Faktanya, itulah yang telah kita lihat terjadi. Kita memiliki 2 kapal induk di wilayah itu. Abraham Lincoln, yang seperti yang kamu tahu, secara misterius ditarik mundur. Nah, Trump mengakui beberapa hari lalu bahwa kapal itu telah diserang dari 17 arah. Saya tidak tahu ada yang namanya 17 arah, tapi ya, kapal itu diserang dan harus mundur karena terlalu berbahaya untuk tetap berada di dekat sana. Hal yang sama juga terjadi dengan Gerald R. Ford. Kamu tahu, ceritanya adalah pengering terbakar dan butuh waktu 30 jam untuk memadamkannya. Namun informasi lain dari intelijen Rusia mengatakan, tidak, kapal itu terkena serangan, dan karena itu tidak bisa tetap berada di sana. And as such, it couldn't stay. It was hit, and the damage that was done to the Kapal itu terkena serangan, dan kerusakan di bagian belakang membuatnya tidak mungkin untuk kamu tahu, menaikkan dan menurunkan elevator agar pesawat bisa dibawa ke dek. Sekarang, apakah itu benar atau tidak? Kenyataannya adalah, Iran memang memiliki rudal yang dapat menjangkau kapal jika berada dalam jarak 500 mil dari pantai. Jadi sekali lagi, kita sedang berhadapan dengan teknologi abad ke-20. Ini adalah fenomena yang sama seperti pentingnya kavaleri berkuda pada abad ke-19. Pada akhir Perang Dunia Pertama, mereka menyadari bahwa kavaleri berkuda tidak lagi masuk akal.
Itu terlalu, ya, selain dari masalah logistik untuk menyediakan cukup pakan agar kuda tetap sehat, mereka juga rentan terhadap tembakan senjata dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan adanya senapan mesin dan bahan peledak besar. With machine guns and high explosives. So we're in this transition period. Jadi kita sedang berada dalam masa transisi, dan petrodolar yang telah berkuasa selama 54 tahun sedang menuju akhir karena Amerika Serikat tidak lagi menjadi pihak yang menetapkan harga minyak. Sekarang ada Iran yang muncul sebagai penantang baru yang menetapkan harga minyak dengan mengendalikan aliran keluar dari Teluk Persia. Dan tidak ada saklar ajaib yang bisa dibalik oleh es. Mereka akan mencoba secara militer untuk mengubah persamaan itu. Tapi tahu tidak, saya pikir tidak akan ada pukulan telak. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan pada Iran, Iran masih akan memiliki kemampuan untuk menyerang kapal manapun yang melintas di jalur itu. Dan jika mereka menenggelamkannya, maka kita kembali pada masalah asuransi. Perusahaan asuransi akan berkata, "Tidak, kami tidak akan menanggung itu. Jika kamu ingin berlayar sendiri, silakan, ambil risikomu sendiri." Dan akibatnya, rantai pasokan akan terhenti total. Kamu punya keran yang terbuka, dan kamu memaksa Iran untuk menutupnya. Setiap kali kamu mencoba menarik tangannya dari keran itu, mereka hanya menepuk tanganmu, dan kamu harus menarik diri. Rasanya seperti, ya, baiklah, sepertinya memang begitu permainannya. Larry, terima kasih banyak atas semua pandangan itu. Itu luar biasa sekali. Kami akan mengundangmu kembali ke acara ini. Bagi semua yang ingin mengikuti Larry, kunjungi sonar21.com. Ya, .com betul. sonar21.com. Ikuti Larry Johnson. Mereka menenangnya dari YouTube, tapi untungnya di berbagai acara seperti ini, dan kamu bisa mengikuti dia tulisan di sonar21.com. Larry Johnson, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Larry Johnson, thank you so much for your time today. Thanks, Pascal. Look, Terima kasih, Pascal. Dengar, aku bukan orang yang penuh kebencian, tapi aku hanya, kau tahu, aku tidak suka penjelasan pemerintah begitu saja. Karena seringkali, setiap pemerintah berbohong tentang apa yang sedang dilakukannya, terutama ketika terlibat dalam perang. especially when it's involved with a war. Naturally. Senang itulah ingin saya membaca. Maksud susah gimana pun juga, tapi sangat senang analisis seperti menu. Semangat baik. Thank you so much. Hey, It's a have you seeking.